semuanya, selamat datang di podcast Suara Desa. Aku Najwa dan aku Dila. Nah, kali ini nih kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget nih sama kehidupan kita semua, yaitu desa dan ketimpangan yang masih banyak terjadi di sana. Betul banget Dila. Sering banget nih kita dengar desa itu sebagai ujung tombak dari pembangunan, tapi nyatanya masalah di desa itu masih banyak banget nih Dila. Biar lebih seru nih ya, biar makin seru gitu. Kita udah kedatangan 3 tamu yang kece gitu. Nah, ini ya udah ada Reva, Silmi, dan juga Ria. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik, Gimana baik. kalian aman nggak ngejalanin kuliah nih 24 SKS? Silakan Sumi. Seru sih, tapi capek. Tapi karena punya teman-teman seru, jadi oke. Sepakat. Setuju. Dan katanya SKPM 61 baru menyelesaikan Garang 2025. Benar apa benar? Betul. Benar, kemarin banget. Oke, kita langsung masuk aja kali aja ke topik pembahasan kita hari ini. Dan aku mau nanya pertama ke Silmi. Boleh. Jadi kalau dengar kata desa, teman-teman tuh langsung berpikiran tentang tempat yang tenang, asri, dan juga punya banyak potensi. Tapi sebenarnya asli desa itu gimana sih Silmi? Iya, banyak banget emang yang mikir desa itu cuman adem ayemnya aja, tapi ternyata masih banyak masalah di dalamnya. Kayak ketimpangan itu masih tinggi, angka penganggurannya itu bisa sampai di atas 20% di setiap wilayah. Dan indeks pembangunan manusia yang ada di desa itu masih sangat-sangat rendah. Oh, jadi masih jauh dari kata merata ya, Silmi ya? Iya, bener banget, karena setiap ada pembangunan desa itu cuman asal-asalan aja tanpa adanya data yang jelas. Jadi programnya itu nggak berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Oke, tapi ada nggak sih sisi positifnya Sil? Ada kok, apalagi sekarang itu ada namanya data desa presisi, yang dimana di sini itu pemuda dilibatkan dan mereka tuh nggak cuman jadi asisten aja, tapi mereka jadi tahu bagaimana mengaplikasikannya dan tahu solusinya itu buat desa yang akan diperbaiki. Oh, asik tuh. Jadi pemuda bisa jadi motor perubahan ya, bukan sekedar penonton gitu. Iya, itu intinya. Oke, menarik banget insight dari Silmi. Selanjutnya aku mau nanya-nanya ke Reva nih. Reva, aku penasaran, di Kalimantan sana tuh terutama di sekitar ibu kota negara, gimana sih kondisi desanya? Nah, ini tuh sebenarnya menarik banget. Semua kan pasti udah tahu dong kalau di Indonesia itu ada proyek namanya proyek IKN kan. Nah, walaupun ada mega proyek IKN ini, banyak desa di sekitarnya itu yang masih kesulitan. Nah, bahkan itu ada anak-anak yang jarak dari rumah ke sekolahnya itu jauh banget. Dan ada juga jarak yang dari rumah ke rumah sakitnya itu bisa nembus 20 km lebih. Jadi, cuman karena dekat sama pembangunan itu, nggak otomatis bikin desanya itu maju. Lumayan ironis ya, karena kan seharusnya kita merasakan semua dampaknya. Iya benar banget. Nah, tapi penyebabnya itu ada banyak sebenarnya. Satu itu contohnya kayak dulu itu desa sering diabaikan dan investasinya itu cuma numpuk di kota aja. Plus tata kelola desa juga masih sangat lemah. Nah, akibatnya itu ada desa yang sampai disebut double deprivation, di mana dia itu desanya bukan cuma fasilitasnya aja yang minim, tapi kualitas SDM-nya itu juga masih rendah banget. Oh, terus udah ada usaha buat ngatasin itu enggak? Kalau usaha sih udah ada ya, tadi ada namanya tuh dana desa presisi. Terus ini tuh keren banget, ada juga namanya pemetaan yang dipakainya itu pakai drone buat metain desanya. Jadi tuh kita bisa ngeliat masalah-masalah apa aja sih yang ada di desa dari atas. Oke, kalau menurut kamu nih, Rev, solusinya gimana? Kalau solusi sih kita jelas harus adil ya secara spasial. Yang artinya itu desa yang paling tertinggal itu harus dapat prioritas duluan untuk dibikin infrastruktur. Nah, desa yang udah lumayan maju itu juga bisa jadi contoh buat desa-desa yang lain. Dan jangan lupa kolaborasi dari semua pihak itu juga sangat penting. Oke, thank you banget ya Reva. Jadi kita udah tahu nih kondisi desa yang ada di Kalimantan ya. Next, aku mau nanya ke Rian. Sering sih muncul istilah lampu kuning dari desa. Maksudnya itu gimana sih Rian? Lampu kuning itu kayak tanda hati-hati ya. Artinya di Indonesia ini masih banyak desa-desa yang mengalami banyak masalah. Salah tiganya faktor masalahnya itu seperti pertama adalah kesenjangan ekonomi, fasilitas yang kurang mumpuni, dan
akses komunikasi yang sangat terbatas di sana tuh. Ditambah lagi sampai anak muda yang di desa itu sampai merantau ke kota buat mencari lapangan kerja. Penyebabnya apa aja tuh Rian kalau boleh tahu tuh? Ya salah satunya karena pembangunan yang masih kurang merata atau bisa disebut berat sebelah. Terus desa kurang dilibatkan, dalam SDM-nya juga kurang mendukung, akses informasi yang minim, dan dampaknya bagi desa menjadi ketertinggalan. Oke, kalau solusi yang udah jalan sejauh ini ada nggak Rian? Yang aku ketahuin sih katanya udah ada dana desa. Terus jalan dan listrik di desa juga sudah mulai diperbaiki. Terus ada beberapa program pemberdayaan juga, tapi masih banyak PR juga sih. Oh, nah menurut Rian nih apa sih yang bisa bikin desa jadi nggak cuma lampu kuning lagi? Dana desa juga jangan dibuat buat fisik doang, tapi harus bisa bikin kesejahteraan yang jangka panjang. Contohnya mengembangi pertanian modern, UMKM atau wisata lokal di sana. Dan yang paling penting, warga desa sendiri harus menjadi pemain utama, bukan cuma sebagai objek pembangunan. Oke, terima kasih ya Rian. Kita seru banget ya Dila ngobrolin tentang desa dan juga permasalahannya hari ini. Jadi kita tahu nih kalau masalah desa itu kompleks, mulai dari soal data, soal spasial hingga soal SDM. Bener banget, tapi tetap ada harapan nih lewat dari data presisi, keadilan sosial, pemberdayaan pemuda, dan juga ekonomi lokal. Nah dari situ desa bisa bangkit lagi nih. Setuju banget Dila. Thank you buat narasumber kita yang kece keren banget hari ini. Terima kasih buat Silmi, Reva dan juga Rian udah sharing insight keren hari ini. Oh iya, kata Rian tadi kita abis ini healing aja ke desa biar kita lihat langsung gimana sih keadaan desa itu. Setuju. Banget, Setelah Silmi. ini Dan langsung kita agendakan ya dia. Makasih ya Silmi udah ngajak kita semua. Oke deh, karena kita udah sharing banyak-banyak dan kita bakalan ketemu lagi kali di podcast selanjutnya ya Dil. Bener-bener tunggu ya. Bye bye. See you guys.